Kita berdoa. Kami mau percaya selalu kepadamu Bapa, mau percaya selalu kepada firman-Mu, mau percaya selalu kepada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Allah Tritunggal yang kami percaya, yang kami sembah, dan juga yang kami ikuti seluruh kehendak dan perintah-Mu. Tuntunlah ya Bapa supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, terangilah jalan kami supaya kami boleh menjadi saksi-Mu dan orang-orang melihat kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, tolonglah supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dan sertailah Roh Kudus menerangi kami semua mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 28, tapi kita akan berkonsentrasi membacanya dari ayat 1 sampai 7 saja. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali di segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam ibadah kita. Saudara, kita bersama-sama akan mempelajari satu topik, yaitu pusat penyembahan dalam ibadah. Pusat penyembahan dalam ibadah. Tolong dibantu ya, oke. Saudara, kita sadar bahwa setiap agama dan kepercayaan pasti memiliki pusat penyembahannya, ya. Dalam ibadah mereka sesuai dengan iman, sesuai dengan kepercayaan, termasuk tradisi-tradisi. Saudara, kita berada di negara Indonesia, satu sisi kita bisa melihat dari agama-agama lain, ya. Bagaimana mereka punya tempat ibadah, bagaimana mereka punya perayaan-perayaan dalam hari-hari keagamaan dan kepercayaan mereka. Di satu sisi kita bersyukur. Ya, kita bersyukur bisa melihat, ya, dalam arti melihat ada ciri-ciri khas mereka, tapi juga kita harus tahu adanya perbedaan antara kita dengan mereka. Saudara, dari pemahaman kepercayaan itulah, saudara, terwujud tata cara. Ya, tolong ya, susah sekali ya. Oke. Terwujud tata cara, aturan-aturan yang nantinya mencerminkan pusat penyembahan. Ya, itu bisa berupa tempat, bisa berupa waktu, bisa berupa tradisi dan lain-lain. Saudara, saya dulu sering diajak mama saya pergi ke kelenteng. Walaupun saya sudah banyak lupa, saudara. Tetapi setiap kali kalau pergi ke sana harus pergi kemana, dan nanti ada pusatnya di mana. Ketika meminta sesuatu ada pusatnya di mana meminta sesuatu, ya. Termasuk ketika meminta petunjuk kepada dewa, ya
harus sembahyang dan mengucapkan ini itu, lalu mengocok satu benda, ya hampir mirip seperti Urim dan Tumim di Perjanjian Lama. Dari itu nanti ada bilanya keluar, dan di situ ada petunjuknya apa. Kadang-kala diberitahu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 dalam tanggalan Tionghoa harus sembahyang. Dan mama saya mengajar juga, dia mengajar setiap jam 12 malam sembahyang kepada Tien Agung. Ya, saya tahu itu, ya. Karena itulah ketika saya kadang-kala malam-malam terbangun mau pergi ke toilet, sudah mama saya masih sembahyang. Saudara, di lingkungan gereja kadang-kala juga ada orang-orang Kristen tertentu, saya juga mendengar lebih baik berdoa jam 3 pagi, jam 4 pagi. Itu doanya rasanya senang sekali. Doa sama Tuhan. Saya tidak melarang orang Kristen berdoa jam 3 pagi, jam 4 pagi sudah. Kalau dia lebih berkonsentrasi, ya. Tapi jangan dikatakan kalau jam 3 pagi atau jam 4 pagi doanya lebih tokcer daripada jam 6 pagi. Itu tidak boleh. Kalau anak muda jam 3 pagi, jam 4 pagi lagi tidur nyenyak, saudara. Ya. Jadi saudara, orang dengan kepercayaan, dengan pengertian-pengertiannya itu menjadi satu cermin. Ya. Nah, saudara, melalui nats ini kita nanti akan belajar apa yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam ibadah mereka, ya. Tuhan inginkan seperti apa? Dan saya percaya bahwa Perjanjian Lama masih berlaku juga bagi kita. Sekarang banyak orang Kristen buta cerita-cerita Perjanjian Lama. Ya. Apalagi cuma hanya dengar khotbah dan pendetanya khotbah hanya Perjanjian Baru, dan kadang-kala khotbahnya pun tidak pernah menceritakan tentang kisah-kisah dalam Alkitab, ya. Cuma ceritanya tentang berkat-berkat dan yang macam-macam. Saudara, dulu orang-orang zaman dulu waktu di Israel tidak bisa baca, malahan mereka. Yang bisa baca itu cuma keturunan imam sama orang-orang yang terdidik. Kata orang-orang Israel bagaimana bisa mengingat firman? Ya mereka datang ke sinagoge ataupun ke bait Allah atau ke kemah suci. Mereka mendengar. Katulah mengapa Shema Israel. Hai Israel, dengarlah. Mendengar. Karena orang dulu itu sering mendengar. Itu bahasa Tionghoa huruf mendengar, ting, ya. Itu ada sinnya di situ. Mendengar dengan hati supaya kamu menyimak dengan baik. Mendengar itu harus dengan hati, menyimak dengan baik. Orang dulu mendengar dengan baik. Tapi sekarang kita banyak noise kita sekarang ini, ya. Apalagi ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya. Noise terus didengar, terus noise. Hanya kita tidak tahu lagi mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Saudara, di sini saudara saya harus hati-hati, ya. Nah, saudara, tidak apa-apa saudara mau berdoa jam berapa, saudara cari waktu yang paling enak bagi saudara. Tapi yang terpenting itu betul-betul penyembahan kepada Tuhan, ya, penyembahan kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan dengan baik, ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ini jelas, ya. Yang Tuhan perintahkan adalah hancurkan semua berhala. Saudara, Tuhan tidak kompromi dengan semua berhala. Karena apa? Berhala pasti akan menjerat, pasti akan menyesatkan umatnya dalam iman dan kehidupan. Karena itu perintah Tuhan jelas, ya, di sini ayat 2 dan ayat 3. Musnahkan sama sekali semua tempat, ayat 2 dan 3. Di gunung-gunung, di bukit-bukit, di bawah pohon-pohon yang rimbun, di gunung-gunung yang tinggi, semua tiang-tiang berhala, mezbah-mezbah, hancurkan semua. Nama berhala mereka hapuskan. Itu perintah Tuhan. Itu ayat keempat, jangan berbuat seperti itu kepada Tuhan.
Saudara, mengapa Tuhan perintahnya ini sangat keras? Saudara, karena kita harus sadar, Israel itu terbiasa melihat penyembahan berhala waktu hidup di Mesir. Bayangkan 430 tahun hidup di Mesir, seluruh keturunannya tiap hari melihat penyembahan. Bahkan tidak mustahil, apalagi mereka budak, maka mereka juga disuruh menyembah, betul kan? Sebagai budak tidak punya kekuasaan, ya. Kemungkinan banyak dari Israel yang disuruh menyembah, ikut, setidaknya mempersiapkan penyembahan berhala, ya. Mungkin sudah terbiasa jadinya. Apalagi nantinya ketika akan masuk ke tanah Kanaan, semua bangsa di tanah Kanaan juga menyembah berhala. Saudara, mau meninggalkan masa lalu banyak berhala, mau masuk ke masa depan banyak berhala. Karena itulah saudara, perintah Tuhan sudah tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada kompromi, tidak ada 1% pun, sedikit pun kompromi. Musnahkan semua. Tuhan ingin memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Gak gampang, gak gampang. Ingat pada waktu mereka menunggu Musa naik ke atas gunung karena Musa mau dikasih 10 perintah Tuhan. Ya, baru nunggu 40 hari, baru 40 hari, 1 bulan lebih, sudah gak tahan. Ayo buatin kami patung lembu emas. Harun kalah suara, kedesak seorang diri. Akhirnya apa? Kumpulkan emas-emas, buatlah patung lembu emas mereka. Inilah Allahmu yang memimpin kamu dari Mesir. Tuhan Allah diganti dengan lembu emas. Saudara, begitu mudahnya, begitu gampangnya. Saudara ingat pada waktu saya khotbah mengenai bahaya penyembahan berhala, John Calvin mengatakan, hati manusia adalah sumber pabrik berhala yang paling gampang. Mungkin saudara mengatakan, Pak Yohanes, Musa, di rumah saya enggak ada berhala, enggak ada patung-patung, sudah ada, semua enggak ada. Itu bisa di hatimu ada berhala, di hati saya juga bisa ada berhala. Ya. Saudara, apa itu berhala? Mari kita lihat bersama-sama. Saudara, berhala itu bukan hanya patung dan objek secara fisik. Bukan. Kalau bangsa Israel memang begitu, ya. Karena mereka di zaman lalu mereka terbiasa, karena itu Tuhan mau singkirkan semuanya. Ya. Supaya mereka hanya berkonsentrasi untuk Tuhan. Ya. Tapi sudah, berhala itu juga adalah apapun atau siapapun yang ditempatkan menggantikan Tuhan, itu berhala. Saya pun sudah, misalnya istri saya menggantikan Tuhan, itu sudah berhala. Sudah berhala. Bahkan diri saya, ketika saya sedang berkhotbah ini, ketika pikiran saya mengatakan, kamu harus tunjukkan kamu pinter, kamu hamba Tuhan yang baik, kamu bisa khotbah dengan baik. Itu pun saya sudah menyembah berhala. Riskan sekali. Saudara, begitu juga saudara yang di mimbar ini, singers, yang main musik, itu pun saudara bisa menyembah berhala. Itulah mengapa saudara liturgi kita selalu ada pengampunan dosa. Karena kita sadar, kita ini kelemah sekali. Kita lemah sekali. Kita bisa menggantikan Tuhan. Taruh di bawah. Saya waktu khotbah mengenai bahaya penyembahan berhala, ada huruf, ada hati. Orang Kristen terima Yesus, tapi Yesusnya tidak duduk di atas tahta. Yesusnya cuma ditaruh di antara semuanya. Yang di atas tahta siapa? Saya. Kita tidak mengutamakan kehendak Tuhan. Kita tidak cari kehendak Tuhan.
Kita lebih mengandalkan kemampuan kita. Kita lebih mengandalkan kepandaian kita. Kita lebih mengandalkan pengalaman kita. Kita lebih mengandalkan relasi kita dengan banyak orang. Kita lebih mengandalkan uang yang tersedia dalam hidup kita. Uang pun bisa menjadi berhala. Tuhan katakan kan, mamon. Tidak ada orang bisa menyembah Tuhan dan menyembah kepada mamon. Selama ini saudara mengatakan percaya kepada Tuhan atau saudara percaya sama tabungan saudara? Saudara merasa aman, damai sejahtera, memang tetap mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi sebetulnya hati kita, tabungan saya masih banyak. Seperti anak muda ya yang Tuhan Yesus katakan di Injil Lukas. Ada orang kaya menimbun gandum sampai membuat gudang gandum yang lain lagi. Lalu dia berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak makanan. Sejahteralah kamu, sejahteralah kamu. Tuhan katakan, hari ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk siapakah semuanya? Orang itu sudah mengandalkan kekayaannya untuk hidupnya. Saudara, selama ini saudara dan saya mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan atau bukan? Kayak itu saya suka lagu Hineni. Wo zai zeli. Yehowa wo de zuwa. Jiu ni fang wo fang xia xin zhong. Ya. Tuhan Yehowa, tolong turunkan dari hatiku semua yang aku cintai. Turunkan semua yang ku sembah, semua berhala dalam hatiku. Lagu ini sesuai dengan firman Tuhan. Kayak itu saudara, menyanyi lagu kepada Tuhan itu harus sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Bukan asal lagunya enak, iramanya enak, lalu kita nyanyi. Orang Kristen banyak tertipu sekarang. Ada lagu haleluya mengenai Daud, itu lagu perjinahan Daud. Lagunya enak, orang Kristen banyak nggak tahu dengan syairnya. Tapi ternyata memuji Daud berjinah dengan Batsheba. Orang Kristen banyak nggak tahu. Pokoknya lagunya enak, kelihatan rohani, adalah haleluya lagi. Ternyata bukan haleluya kepada Tuhan, haleluya kepada perjinahan. Bahaya sekali. Orang Kristen yang lugu-lugu, tidak tahu ajaran firman Tuhan. Saudara, karena itu kita harus baik-baik mengerti. Lagu pun bisa jadi berhala kalau kita menggantikan Tuhan dengan lagu itu. Mitologi Yunani, ada seorang anak muda namanya Narsis. Ya, akhirnya disebut Narcissus. Ya, ini nanti dalam istilah kejiwaan disebut orang-orang narsis. Yaitu orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Nah, saudara, di dalam mitologi Yunani, Narcissus ini adalah anak muda yang sangat ganteng, sangat cantik sekali. Waduh, perawakannya luar biasa. Orang-orang seneng sama dia. Coba menggait hatinya, ya. Saudara, tapi memang Narcissus ini tidak mau. Suatu kali dia berjalan-jalan di sungai ajaib dalam mitologi Yunani, namanya Sungai Styx. Ya. Lalu saudara, waktu dia jalan-jalan, dilihat sungai, pemandangan-pemandangan yang indah di tepi sungai itu. Lalu saudara, dia pengen ngambil air. Ketika dia pengen ngambil air di sungai itu, otomatis saudara, wajahnya tercermin dari air yang bening itu. Dia kaget, dia nggak tahu kan wajahnya seperti apa. Yang dia bisa lihat wajahnya kan orang lain, begitu ya. Wah, orang ini kok gantengnya luar biasa, ganteng pisan kata orang Jawa. Ya. Wah, cantik sekali dagunya, rambutnya, matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya. Waduh, dia lebih lihat lagi. Waduh, tangannya juga indah. Dia jatuh cinta pada orang itu, pada bayangannya. Dia jatuh cinta, saudara.
Wah, akhirnya dia tidak mau meninggalkan sungai itu. Selalu lihat dirinya dari cerminan sungai itu. Sungai Styx. Dia tidak mau orang lain, dia tidak mau yang lain. Pokoknya aku sudah ini. Pokoknya aku cinta kamu. Saking cintanya dia terus-menerus di tepi sungai itu. Tidak ingat lagi makan dan minum. Hanya dia terhisap mati. Dan dewa-dewa Yunani menjadikan Narsisus itu menjadi bunga bakung. Kita ada lagunya, bunga bakung yeti tevoa, ya kan? Bunga bakung. Nah, ini kira-kira bunga bakung. Ini namanya semua jenis bunga narsis, ya, narsisus, ya. Ini bunga bakung. Masih banyak yang lain, jenisnya banyak. Ya, ini kebanyakan bunga-bunga ini tumbuh dekat dengan air, ya, bunga bakung. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya menggantikan Tuhan dari posisinya yang seharusnya sentral di dalamnya, saat itu saudara dan saya menyembah berhala. Tadi saya katakan kepada saudara, ketika saya sedang khotbah ini ada pikiran, ada hati saya yang mengatakan kamu hebat, khotbahmu bagus. Saat itulah saya menggantikan kemuliaan Tuhan dengan diri saya. Saya menyembah berhala. Saat itulah saya berdosa. Saudara, riskan sekali bukan? Riskan. Karena itulah saudara, liturgi gereja kita GKY selalu minta pengampunan dari Tuhan. Karena kita tahu kita ini orang lemah. Ya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebab itulah saudara-saudara selama ini kita ada apa? Mungkin di rumah kita tidak ada berhala, tidak ada patung-patung. Tapi hati kita ada apa? Betul-betul Tuhan enggak yang jadi Tuhan? Atau ternyata yang lain? Rumah kita, mobil kita, tabungan kita, deposito kita, emas kita, apa saja. Itu sudah menggantikan Tuhan dalam tujuan hidup kita. Itu sudah berhala. Saudara, di sini bukan berarti saudara nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya mobil, bukan, bukan. Saudara, kepemilikan Tuhan izinkan, tapi kepemilikan tidak boleh menggantikan Tuhan sebagai sang pemilik dari semuanya. Jelas itu, ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah mengapa orang Israel diajar. Saya ingat pada waktu Israel masuk ke tanah Kanaan itu di zaman hakim-hakim. Ya, di zaman hakim-hakim. Imam Eli yang memerintah. Mereka berperang lawan bangsa Filistin. Tidak bisa menang-menang. Israel berpikir, oh kita ada tabut Allah. Tabut Allah di kemah suci. Ayo kita ambil. Ini tandanya Tuhan menyertai kita. Kita ambil tabut Allah. Kita berperang melawan Filistin. Pasti kita menang. Imam Eli gak bisa apa-apa. Ambil tabut Allahnya. Gotong sama mereka. Bersorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mereka perang lawan Filistin. Filistinnya kaget mendengar sorak-sorai. Waduh. Ini bangsa Israel semangatnya tinggi. Wah, Tuhan menyertai. Bangsa Filistin mungkin pikirannya secara logika. Daripada kita dikalahkan, malu, wes gak apa-apa. Lebih baik kita mati lawan mereka sekuat tenaga. Kita mati, gak apa-apa. Dilawan sama Filistin. Kalah sudah bangsa Israel. Dan tabut Allah dirampas. Ditaruh di Dewa Dagon, penyembahan, tempat penyembahan. Taruh di Dewa Dagon. Bangsa Israel kalah. Karena mereka tidak terpusat kepada Tuhan. Mereka terpusat sama apa? Sama tabut Allah. Imam Eli ketika mendengar itu, Imam Elinya juga sudah brengsek.
tidak mendidik bangsa Israel dengan baik, tidak mendidik anaknya dengan baik. Itu dicatat semua di kitab Hakim-Hakim. Mendengar itu Imam Eli kaget, terkejut, jatuh mati. Saudara, tetapi Tuhan tidak mau simbol kehadiran Tuhan itu dipermalukan. Patung Dewa Dagon hari pertama kepalanya jatuh. Hari kedua seluruh patungnya jatuh. Hari berikutnya dikasih sakit penyakit bangsa Filistin. Saudara baca Alkitab dengan baik. Karena itulah saudara, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Kita harus ingat kepada Tuhan dan kehadirannya. Di dalam bagian ini saudara, Tuhan perintahkan nanti Tuhan akan memilih dan akan menetapkan tempat di mana nama Tuhan ditegakkan. Kita tahu nantinya di Yerusalem. Ya, di situlah oleh Salomo dibangun bait Allah. Sebagai tanda kehadiran Tuhan. Bait suci, tabut perjanjian Tuhan di kemah suci. Dan akhirnya ditaruh di bait Allah. Saudara, Daud pernah salah. Saudara baca kitab Samuel. Tabut perjanjian mau ditaruh di Silo. Itu kisahnya begitu. Wah, supaya megah tabut Allah itu dibawa oleh apa? Kereta kebesaran. Padahal Tuhan perintahkan tabut Allah harus dibawa oleh imam-imam Lewi. Diganti sama Daud. Kuda kan lambang kegagahan. Kereta, wah lambang kebesaran. Tuhan maunya apa? Manusia yang bawa. Suku Lewi. Dan suku Lewi pun tidak boleh sembarangan, harus menyucikan diri. Akhirnya suruh, wah pikirnya dengan kemegahan, kereta gimana pun ada ada jalanan yang tidak rata, tabutnya mau jatuh. Ingat saudara, siapa? Usa dan siapa itu dua panglimanya Daud, jenderalnya mau menolong tabut itu supaya tidak jatuh tanah. Ketika tangan mereka meraih tabut Allah, langsung Tuhan bunuh keduanya. Saudara, ini semua kisah ini membuat kita harus mengerti dan sadar sesadar-sadarnya. Daud ketakutan, ya Tuhan tidak berani. Hanya tabut Allah ditaruh di satu tempat, saya lupa namanya. Tuhan memberkati orang itu. Dan akhirnya Daud ketika sudah sadar, Daud menjalankan aturannya Tuhan, bukan aturannya dewek. Di gereja banyak orang mau menjalankan aturannya dewek, bukan aturan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Tuhan dan kehadirannya tidak bisa dipisahkan. Tuhan dan kehadirannya ini menyatakan perkenanan Tuhan kepada umatnya. Karena itulah saudara dan saya harus setia kepada perintah Tuhan. Kalau saya melanggar perintah Tuhan, saudara boleh tidak setia kepada saya. Saudara harus setia kepada perintah Tuhan. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan mengikuti perintah Tuhan, saudara tidak setia kepada Tuhan lewat perintah Tuhan, saudara tidak setia kepada Tuhan. Bukan tidak setia pada saya. Bukan. Saya bukan orang gede, orang biasa. Semua orang biasa. Tidak ada itu Musa orang besar. Tidak ada. Saya pernah khotbahkan. Musa memimpin 40 tahun. Bahkan disebut sahabat Allah. Melihat wajah Tuhan muka dengan muka. Melihat kemuliaan Tuhan. Ketika berbuat dosa. Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tidak ada orang istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada. Hanya Tuhan yang istimewa. Kalaupun orang itu diistimewakan Tuhan, itu karena Tuhan, bukan karena orang itu. Ingat, saudara. Mengapa mayat Musa tidak boleh diketahui bangsa Israel? Tuhan yang menguburkan Musa sendiri.
Saudara baca kitab Petrus dan kitab Yudas. Di situ malaikat Mikael bertempur, bersilang pendapat rebutan mayat Musa dengan setan. Karena Musa itu orang besar. Musa bisa dijadikan berhala oleh bangsa Israel. Ya kan? Kalau saudara lihat orang besar, lihat orang pengaruh, saudara rasanya hormat sekali kan? Dan itu bisa jadi berhala bagi saudara dan saya. Kayak itu saya tidak mau. Bukan berarti tidak menghormati orang itu, saudara. Bukan. Kita hormat. Tapi pengertiannya bukan menggantikan Tuhan, tidak boleh. Saudara dan saya tidak boleh menggantikan Tuhan dengan siapapun dan dengan apapun. Namun saudara, umatnya juga sangat terbatas. Bangsa Israel itu menduduki tanah Kanaan, ada yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan, ada yang tinggal di sebelah barat Sungai Yordan. Sebelah barat inilah yang nanti ada Yerusalem, ada Gunung Sion, ada beberapa tempat ya yang sangat tanda petik baik. Walaupun sebelah timur juga baik, saudara. Ya. Tapi ada 2,5 suku tinggal di timur. Itu Tuhan sudah perintahkan. Nanti kalau Tuhan menetapkan Yerusalem itu sebelah barat Sungai Yordan. Sedangkan 2,5 suku di timur, kejauhan kalau pergi ke ke Yerusalem. Apalagi harus lewat Sungai Yordan. Ya, karena itu ada orang Kristen, oh Sungai Yordan, dibaptis di Sungai Yordan. Nah itu sudah memberhalakan baptisan di sana. Ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah 2,5 suku ini ketika sudah selesai menaklukkan semua, tanahnya sudah dibagi, itu nanti di kitab Yosua. Lalu yang 2,5 di sebelah timur Yordan itu berpikir, nanti kalau anak-anak kita tanya, itu yang sebelah barat itu gimana? Apalagi Yerusalem, kita kan masih saudara, masih satu suku bangsa. Karena itulah mereka mendirikan tugu peringatan. Tugu peringatan. Dan dari tugu peringatan itu selalu diajarkan, Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang sekarang tempat ibadahnya ada di Yerusalem. Tuhan yang kemah pertemuannya ada di Yerusalem atau bait Allahnya di Yerusalem. Supaya semua anak cucu Israel mengingat akan Tuhan dan kehadirannya. Sempat saudara, 10,5 suku Israel yang lain mendengar mendirikan tugu peringatan. Ini mau menyembah berhala, siap-siap sediakan pedang, menyerang mereka. Ketika sudah ketemu, jangan emosi dulu ya, jangan emosi dulu. Apa maksudmu ini? Mau menyembah berhala, mau menyimpang dari Tuhannya. Sebentar, dengar dulu. Tujuan kita adalah tugu peringatan ini untuk memperingatkan kepada kami semua dan anak cucu kami mengenai Tuhan Yahweh. Tuhan yang kemah sucinya ada di sebelah barat Sungai Yordan. Tuhan yang nanti ketika Sion menjadi tempat gunung yang kudus. Ketika nanti Yerusalem menjadi kota Allah. Nanti ketika bait Allah menjadi tempat penyembahan. Kami selalu akan ingat. Oh begitu toh. Jadi bukan menyembah tugu peringatan ini. Bukan. Oh kalau gitu kita salah sangka. Turunkan pedangnya, berdamai. Kalau begitu selalu ingat Tuhan ya, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kalian. Itulah saudara peristiwa yang pernah terjadi. Itulah Tuhan memberikan perintah di dalam Ulangan 12 ini ya, supaya nanti mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan sebagainya. Dan kita bersyukur di perjanjian baru Tuhan sudah menyatakan lewat perempuan Samaria. Bangsamu menyembah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Tetapi akan datang waktunya orang menyembah kepada Bapa di surga dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur. Kayak itu kita tidak perlu lagi gedung gereja menghadap kemana. Ya, dulu orang Israel kalau sinagoge mereka beribadah sudah bagaimanapun juga
seperti Daniel juga mereka mengarahkan pandangannya, tubuhnya, mukanya ke Yerusalem. Kita nggak perlu lagi karena Allah itu roh, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bersyukur sekali saudara. Karena itulah saudara, kita harus menempatkan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Ya. Saya ingat seorang komponis namanya Franz Joseph Haydn. Dia menuliskan salah satunya oratorio The Creation dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Saudara, dia memang belajar semua musik termasuk di Vienna salah satunya. Selain ada di beberapa tempat. Tapi di masa tuanya saudara, dia tinggal di Vienna dan di kota tersebut di Vienna Music Hall coba mau menampilkan oratorionya The Creation. Karena Haydn ini sudah tua, sudah cukup tua, dia harus duduk di kursi roda. Dan dia dibawa oleh orang-orangnya untuk menonton pertunjukan oratorionya, The Creation. Saudara yang suka musik-musik ini, saudara bisa dengarkan. Kalau saudara mau belajar, silakan lihat di Google, ya, tulis The Creation by Franz Joseph Haydn atau tulis Haydn saja sudah cukup. Saudara bisa dengar lagunya indah-indah, indah-indah. Nah, ketika konser ini dimulai, ya, oratorio ini dimulai, wah, pemain-pemain musik, kemudian juga paduan suara, ya, menyanyikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Samudra raya menutupi semuanya, gelap gulita. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang mengikuti firman Tuhan. Lalu jadilah terang, Tuhan menciptakan. Nah saudara, ketika saudara mendengarkan kata Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan terang, itu masih nada C minor. Tapi ketika memasuki let there be light, jadilah terang. Ketika kata terang itu pakai fortissimo C mayor. Sangat mengejutkan sekali. Memang sudah kalau orang yang jantungan bahaya. Tapi itu menunjukkan suatu keagungan. Ketika let there be light itu disuarakan oleh paduan suara dan disuarakan oleh semua alat musik yang ada dengan begitu megah. Semua orang bertepuk tangan, gemuruh, antusias, emosional. Haydn yang sudah tua itu berusaha untuk bangkit berdiri. Lambaikan tangannya, lambaikan tangannya. Semua orang melihat dia. Bukan saya, bukan saya. Tuhan, Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu orang yang mengerti Tuhan yang harus dimuliakan. Saudara, Haydn orang yang cinta Tuhan, orang yang tahu bahwa dia harus memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri. Ketika saudara dan saya mulai memuliakan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan, saat itulah saudara merendahkan Tuhan, menyembah berhala. Kita harus hati-hati. Semua, tidak ada yang terkecuali. Saudara, apa kesalahan Marta dibandingkan Maria? Ketika Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus, Maria melayani. Dan ketika Maria sedang sibuk melayani, dia melihat saudaranya, adiknya Marta. Ketika sedang sibuk melayani, melihat adiknya Maria, Guru,
Kau biarkan adikku, tidak bantu aku kak, aku lagi sibuk-sibuk. Nah seringkali ada hamba Tuhan yang bisa keliru, lebih baik mendengar firman Tuhan, tidak usah melayani. Padahal kita harus melayani, saudara. Coba saudara kalau semua sibuk hanya mendengar firman, tidak ada yang melayani, tidak ada yang main musik, tidak ada yang singer, tidak ada yang liturgos. Aduh, gimana bisa ada pelayanan? Tidak ada yang memperhatikan orang lain. Waduh, gimana pelayanan? Nah saudara, Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang baik. Sebetulnya kesalahan Marta itu adalah pelayanannya mengacaukan perhatiannya, tidak berfokus pada Yesus. Ketika saudara dan saya melayani Tuhan, tidak berfokus kepada Tuhan, saat itulah saudara dan saya tidak menyembah Tuhan. Saudara berfokus, suaraku bagus enggak ya? Tadi salah di mana ya? Tadi main musiknya bener enggak ya? Tadi suara kita pas enggak ya? Saat saudara berpikir begitu, saudara tidak fokus untuk Tuhan, saudara sudah menyeleweng. Saudara, karena itulah nanti kita perjamuan kudus, ketika kita semua mengambil roti dan anggur, ketika kita makan dan minum, saudara dan saya tidak berfokus kepada Tuhan yang berkorban untuk kita. Saat itu saudara sudah nyeleweng. Ya. Karena itulah fokuslah kepada Tuhan terus. Fokus terus pada Tuhan. Pekerjaanmu pun serahkan pada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau berkenan di sini? Apakah engkau berkenan di sini? Fokus terus. Supaya apa? Di situ kita semua tidak mengandalkan diri sendiri. Nyanyi juga begitu. Haydn sadar, walaupun lagunya megah sekali, agung sekali, tapi dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kita gampang sekali. Saudara, kita mengapresiasi orang boleh, bukan tidak boleh. Tapi apresiasi kita tidak boleh menggantikan Tuhan. Sir Michael Costa, seorang dirijen dan juga konduktor yang melatih orkestra untuk penampilan. Untuk satu penampilan orkestra tertentu, maka mereka harus latihan. Latihan sebaik-baiknya supaya nanti pada waktu tampil bisa didengar dengan baik. Itu kita tidak boleh latihan seasal-asalnya. Kita sebaik mungkin. Michael Costa ini melatih orkestra. Ada alat musik, ya, biola, ada piano, ya, dan cello dan yang lain-lain. Termasuk ada timpani. Ada juga saudara bukan hanya trompet, ya, saya lupa nama-nama trompet, tapi ada satu alat tiup yang kecil namanya piccolo. Ketika orkestra itu mulai dipimpin, suara ini berbunyi. Wah, apalagi timpani. Megah sekali. Suara biola yang merdu sekali, memainkan bagian masing-masing. Pemain piccolo ini sudah kecil hati, rendah diri. Apa sih artinya alat musik saya ini? Dibandingkan timpani, dibandingkan biola, dibandingkan cello, dibandingkan ini loh, aduh apa artinya? Gak mau. Dia gak memainkan alat musiknya. Tapi dirijen ini tahu, telinganya tajam. Dengan stick untuk dirijen itu diketokkan. Berhenti.
Mana suara pikolonya? Ketika saudara dan saya sekarang beribadah, pada waktu hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, Tuhan tahu. Ketika menyanyi bagi Tuhan, saudara menyanyi asalan dari mulut, asal lip service, Tuhan tahu suara saudara. Dirijen ini tahu suara pikolo, walaupun kecil, tapi suara itu menjadi salah satu bagian yang memperindah orkestra itu. Saudara, Tuhan lihat loh sampai kedalaman hati kita. Itulah ketika seorang janda memasukkan 2 peser uang di persembahan bait Allah. Tuhan Yesus memperhatikan. Janda ini memberikan lebih besar dari yang lain. Tuhan perhatikan. Dirijen kan saudara kupingnya harus tajam dan dia harus tahu di mana tepat atau tidak mainnya semua alat musik yang ada. Mana suara pikolonya? Akhirnya pemusik itu hanya sadar. Dia memainkan apa yang seharusnya. Tuhan tahu ibadah saudara dan saya pada hari ini juga. Dan di setiap kali saudara dan saya beribadah, Tuhan tahu. Hati kita ada di situ atau tidak. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Bapa kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu berhenti. Yang terpenting adalah Tuhan yang memakai berita firman ini ya Bapa mengingatkan kami semua. Sesuai dengan firman-Mu dan lewat contoh-contoh yang kami sudah dengar. Apakah ibadah kami berpusat kepada Tuhan dan kehadiran Tuhan. Hancurkan semua berhala termasuk yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam diri kami Tuhan. Tolonglah supaya kami semua bisa terus menyembah Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita mengkonsentrasikan diri dalam perjamuan kudus ini.